Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal man ittaqa wa khaba man qada. Ma'asyiral muslimin wa jimaal mukminin rahimakumullah. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sangat penting untuk teman-teman biar bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Betul-betul ini intibakan harus kita pegang. Seharusnya saya ini berbasa-basi mengucapkan terima kasih kepada DKM wabil khusus kepada sahabat saya yang saya sangat menyesal baru berjumpa sekarang. Kenapa tidak besok? Kenapa tidak kemarin kita jumpa ini? Pak Sadri ini Dr. Sadri. Nah ini ayah anda ketuanya. Saudara sekalian, sebelum saya sampaikan sesuatu, saya ingin menggugah hati kita semua. Di samping kita ini, karena kita mampu kaki saya. Karena beliau akan, karena Zahran ini, Masya Allah. Nah ini habis 30 juz. Ya habis 30 juz. Mari sahabat sekalian, ini yang membuat saya iri. Yang membuat kita iri semua. Ya, yang membuat kita orang tuanya. Itu orang tuanya. Sangat beruntung sekali. Ibunda, ibunda mana ibunda? Oh ibunda, Masya Allah. Ini yang membuat kita iri. Namun beliau jangan sampai kita tidak mendapat barokah mendengarkan suaranya, betul tidak? Karena beliau mau ke mana? Jeramale. Nah, jadi sebelum itu kita dengarkan dulu lantunan suaranya, betul nggak? Betul nggak? Nah, beliau akan melanjutkan ayat-ayat yang saya baca. Dengarkan. Ini penting karena beliau adalah seorang yang hafiz. Dan saya menyampaikan begini untuk menggugah hati kita semua. Punya anak yang hafal Quran, ya Pak? Pak? Punya anak hafal Quran ya? Aduh, anak saya udah tua-tua. Kalau gitu punya istri yang hafal Quran ya? Ya? Aduh, istri pun udah tua. Kalau begitu, bapak sendiri yang menghafal Quran ya? Waduh, berat kali. Kalau begitu bagaimana kalau bapak bantu orang yang mau menghafal Al-Quran? Betul? Karena kata Nabi, man da'ala khairin falau bisfa'il fa'ilihi. Dia akan mendapatkan pahala yang sama. Mari kita support, mari kita bantu orang-orang yang mau menghafal Al-Quran. Saya harap lanjutkannya biar kita dapat berkah, biar malaikat turun dengan mendengarkan juga ya, ayat-ayat Al-Quran yang akan dibaca oleh beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum
tuzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sebentar. Saya sengaja kacaukan. Masih apa? Padahal yang saya katakan tadi surat Shad berbeda ayat, betul tidak? Masih bisa aja. Allahu Akbar. Sebenarnya ayatnya yang ayat berikutnya baru Qala Isa bin Maryam ya Bani Israil inni rasulullah musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di Muhammad. Sengaja saya kacaukan dan beliau tetap menghafalnya dengan baik. Allahu Akbar. Apa nggak gini punya anak yang cerdas seperti ini? Percayalah, orang-orang seperti beliau ini pakunya Sumatera yang membuat bumi tidak bergoncang. Allah berfirman, Allah berjanji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yu'a ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Ibu bapak sekalian, bangga sekali kita punya beliau. Yang pertama saya menguji, walaupun saya bukan seorang hafiz 30 juz, saya menguji di Al-Baqarah beliau nyambung. Ambil di ayat akhir-akhir surat Shad nyambung. Ambil di tengah-tengah Al-Kahfi nyambung. Maka kita doakan beliau menjadi salah satu ulama besar yang ada di Pulau Sumatera. Amin Allah ya Rabbal Alamin, yang bisa mengharumkan nama ini nasional seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita iringi beliau dengan doa karena beliau harus ke Indramayu kantor bupati
Ya, mudah-mudahan nanti kalau masih ada kembali lagi insya Allah ya, dan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan lanjutkan kepada MC dan panitia. Bapak dulu doakan Ustaz ya, doakan Ustaz ya. Lahir berdarah, mati berdarah. Kereta api dinamakan sebur, yang di atas disebut kondektur. Jangan sampai Ustaz mati di atas kasur. Ustaz lebih memilih mati di medan tempur. Doakan itu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mari kita dengarkan sahabat kita akan melanjutkan surat Al-Isra. Subhanallazi asra bi abdihi. Tafadhalu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu izinkan saya Bapak Ibu berpantun jalan-jalan ke kota Stabat sampai di waktu pagi. Jika Bapak Ibu menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan tahun depan naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini Allah masih sayang pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti majelis yang mulia ini. Insyaallah kita yang ada di sini calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua PKM Masjid Amalia beserta jajarannya, Bapak Dr. Muhammad Sodri MM. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Ustaz Ahmad Haikal Hasan, yang biasa kita panggil Ustaz Babi Haikal. Mohon izin Ustaz. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Taklim rahimahumullah. Tak panjang lebar, marilah kita awali pertemuan hari ini, majelis kita hari ini dengan nafas basmalah. Izinkan saya sejenak untuk memaparkan tata tertib acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua pembacaan Al-Quran, yang ketiga kata sambutan oleh Ketua PKM Masjid Amalia, yang keempat ceramah dan doa oleh Al-Ustaz Ahmad Haikal Hasan. Langsung saja kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Dr. Fauzan Nasrullah MA. Kepada Dr. Fauzan Nasrullah MA kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu mendengar bacaan Al-Quran Bapak Dr. Fauzan Nasrullah MAI. Semoga kita yang mendengar dan yang membacanya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Bapak BKI Masjid Amalia kepada Bapak Dr. Muhammad Sadri MM. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya Ustaz kita Ustaz Ahmad Haidar Hasan. Alhamdulillah bisa hadir di sini Ustaz. Yang sama kita hormati Imam Masjid kami Ustaz, beliau Bapak Haji Anwar Effendi Exos, imam tetap kita di sini. Tentunya juga kita hormati para tim yang datang menemani Ustaz Haikal Hasan, kemudian yang kita hormati para jemaah sekalian. Mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari yang kita nanti sangat lama Ustaz. Hampir sebulan kita pasang di situ jadwal Ustaz sehingga masyarakat semua tahu ini jadwalnya. Nah, sekian lama akhirnya waktu yang kita tunggu-tunggu itu hadir.
dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ustaz kita kami ucapkan selamat datang di Stabat Ustaz. Yang mudah-mudahan kedatangan Ustaz bisa membawa kebaikan yang luar biasa, terutama ini menjelang Ramadan, yang mudah-mudahan timbulan kecintaan umat kita ini, masyarakat tentunya yang di sini terhadap Al-Quran dan mengisi malam-malam Ramadan nantinya dengan banyak membaca Al-Quran. Jadi Ustaz, kita di sini hari ini sangat bahagia tentunya kita semua, karena selain kita kedatangan Ustaz nasional, nah ini berkumpul juga ada ini juara MTQ Sumatera Utara. Jadi ada perwakilan Sumatera Utara, prestasi di Sumatera Utara. Tadi ada berprestasi di nasional, internasional bahkan, internasional. Dan kita punya juri juga sudah standar nasional, Ustaz. Standar kita ini adalah juri nasional di bidang MTQ di awal. Luar biasa. Ini kebahagiaan ini tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, Ustaz. Luar biasa. Inilah keadaan kami di sini, Ustaz. Sebenarnya banyak yang mau datang, Ustaz, tapi kita batasin. Terlalu banyak kita khawatir karena kita di Nusa di Bogota. Jadi maaf. Jadi kita sangat bangga dengan Ustaz Haikal Hasan ini, begitu luar biasanya cinta terhadap Al-Quran dan sangat hormat terhadap Al-Quran. Saya tadi baru lihat begitu luar biasanya ketika ketemu habis Quran, beliau yang duluan menundukkan kepala untuk menerima tangan dari anak kecil yang tapi ini ahli Quran. Ini luar biasa. Ini mudah-mudahan kita juga punya keturunan bisa hafal Al-Quran. Saya sebenarnya punya anak sudah hafal Quran, Ustaz, 30 juz, tapi belum selancar siapa tadi Ausan tadi? Belum. Sekarang lagi mondok di pesantren Darul Quran. Sudah selesaikan hafalan 30 juz yang pertama, yang kedua lagi 10 juz. Lagi proses pengulangan. Mudah-mudahan bisa selancar ananda kita Ausan tadi, Ustaz. Nanti mohon doanya, Ustaz. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita inginkan sebenarnya selalu dikabulkan oleh Allah, hanya saja waktunya kadang tidak cepat, kadang lambat, namun pasti dikabulkan oleh Allah. Setiap doa kita pasti dikabulkan sama Allah. Maka kami banyak ini, Ustaz, mulai ini banyak ingin ketemu dengan ustaz-ustaz dari luar sana, dari Jawa khususnya, untuk datang ke sini memotivasi kita di sini, supaya kita lebih memasyarakatkan Al-Quran, kemudian cinta terhadap masjid. Ini harapan-harapan kita, Ustaz, ke depannya. Mudah-mudahan ini momennya sangat pas, kita mungkin 2 atau 3 hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan dan kita menghadirkan orang tokoh. Ini tokoh Ustaz lengkap ini banyak. Yang mungkin bisa memberikan motivasi kita berniat untuk lebih baik lagi di bulan Ramadan ini. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Selamat datang Ustaz, terima kasih atas kehadirannya, dan Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi tentang Al-Quran, dan apa yang disampaikan Ustaz nantinya bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Shalih yang telah memberikan sambutannya. Semoga doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki anak-anak ahlul Quran. Amin amin. Ya rabbal alamin. Langsung saja, mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak sabar mendengarkan tausiah oleh Al-Ustaz kita yang jauh-jauh kita undang dari Jakarta, ya Ustaz ya. Amin. Langsung saja kepada Ustaz Ahmad Haikal Hasan, atau yang biasa kita dengar Ustaz Babi Haikal. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum mulai saya ingin menyampaikan permohonan penyesalan. Kenapa ketemu Pak Dr. Sadri ini baru sekarang, di detik-detik terakhir pemulangan? Andai kata terlalu lama, tentu tadi malam kita bisa makan malam bersama, minum kopi sanger bersama, minum kopi Sidikalang dari Aceh bersama. Pagi pun tadi saya menyesalkan, mestinya kita bisa sarapan bersama, minum kopi bersama. Namun saya baru jumpa dengan tokoh dari sahabat ini baru detik-detik terakhir. Bagaimana kalau Bapak antar saya ke Kuala Namu supaya kita bisa ngobrol-ngobrol sepanjang perjalanan? Masya Allah, bagaimana ceritanya? Sukses luar biasa, membawa dan membimbing anak-anak. Berapa ribu muridnya? 1.700 mahasiswa gratis. Bagaimana coba orang mulia seperti ini di dunia akhirat bisa kita lepaskan? Tidak boleh lepas-lepas, tidak boleh jauh-jauh dari saya. Apa harus saya bawa kita kata? Masya Allah, kita baru dulu sejenak, tahu-tahu sudah berpisah Tuan Guru. Itu yang saya sesali. Apalagi imam kita, Masya Allah, gagah perkasa, walau sudah meninggalkan dunia hitam. Maksudnya rambutnya Pak. Mantan BNX. Maksudnya rambutnya. Kalau saya masih ada gagah hitam itu ya. Meninggalkan dunia itu, meninggalkan dunia hitam, tapi masih gagah sekali. Masya Allah. Seorang imam masjid pula. Mungkin mohon maaf kalau orang sopan saya menang bercanda orangnya. Ini agak ketara ya. Kalau usia saya tahun ini 32 tahun. Alhamdulillah. Masih muda ya, dia 32 tahun. Masih gagah, oke? Kali kita yang luar biasa, orang dokter. Tadi disebut dokter ya. Dokter. Ya Allah, dokter apa Pak? Dokter umum. Masya Allah. Di sekolah juga. Oh, kajinya, ya Allah ya Rabbi. Juara provinsi. Mana ada seorang dokter yang qori? Istrinya internasional. Ya Allah, jangan kau tambah lagi, cukup satu saja. Ini bentar nasihat serius ini. Ya, amin. Kok nggak ikhlas? Amin. Amin. Allah Akbar. Sahabat kita dari DPRD, satu-satunya partai yang masih konsisten berdiri tegak di jalur oposisi, Partai Keadilan Sejahtera dari DPRD Langkat. Ini dia orangnya. Kalau Bapak mau pesan apa kepada wakil rakyat, sampaikan kepada beliau. Ya, sampaikan kepada beliau. Saya pesan cuma wakil rakyat yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang haji dan khusyuk dalam sholatnya. Hanya itu yang kita perlukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada partai yang udahlah, kita rame lagi. Kan di stop sama apa yang saya suka ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM yang saya hormati, yang saya muliakan. Dan saya kasih berkah lagi satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedudukan antum dunia wal akhirat. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, dan sekaligus mohon doa. Siang ini kami bertemu di Kuala Namu, bertemu dengan perwakilan pemegang tanah wilayah dan data seluruh Indonesia, di mana saya ditunjuk sebagai salah satu daripada pembinanya. Apa yang akan kita lakukan? Kita menuntut pemerintah jangan sembarangan memberikan tanah rakyat kepada orang-orang yang tidak berhak. Jangan sembarangan menjual kepada orang-orang yang tidak berhak. Wabil khusus menjual kepada orang yang bukan warga negara Indonesia. Kita menuntut. Tolong doakan kami. Nanti siang pertemuan yang sangat penting. Kami akan di Jakarta, beri kami minta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Kami akan berkata, Pak, itu bagaimana? Banyak orang asing yang sudah memiliki tanah di Indonesia. Ini semua keluarga kerajaan. 200 orang akan berkumpul di Jakarta, akan meminta kepada pemerintah secara konstitusi, bukan demo, bukan ribut, bukan apa
apapun, tapi secara konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu milik negara, dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Begitu juga tanah-tanahnya, tanah air. Berarti tanahnya punya bangsa kita mestinya. Airnya juga, bukan sekarang tanah milik orang, air mesti beli. Betul atau tidak? Betul. Itu yang kita minta kepada pemerintah. Jangankan air, minyak goreng aja susah sekarang. Betul Bu? Di tempat yang berlimpah sawitnya. Jangan-jangan ini ceramah model begini yang sering dicegah pakar tidak boleh bicara. Kemarin saya baru turun mau ceramah tiba-tiba nggak boleh, katanya nggak ada izin. Ya barangkali itu koreksilah untuk kita semua. Tapi intinya tidak diizinkan untuk bicara. Intinya itu aja, ya. Jadi Pak, jadi Tuan Guru, di bumi yang katanya merdeka masih begini. Kemarin di kota tertentu saya diusir lagi, katanya tidak NKRI. Hai, saya bilang, belah beda ini isinya merah putih sekarang. Belah beda ini isinya NKRI harga mati. Katanya sekarang nggak boleh, katanya saya disebarkan, menyebarkan paham-paham radikal. Kamu tuh yang radikal, saya bilang. Intoleran, kamu tuh yang intoleran. Kita yang toleran, semua boleh. Dan mereka mesti sama, mana bisa mesti sama, betul atau tidak? Justru perbedaan itulah yang membuat indah dan berwarna-warni kita semua. Baik, saya tidak mau berpanjang malam dengan yang demikian. Fokusnya pada Isra Mi'raj, waktunya sampai jam 2, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Mohon maaf kalau saya belum menyebut tadi beberapa lagi, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada antum. Mobil khusus kepada Bapak Kepolisian yang hadir, yang diwakili oleh kasat internya yang hadir dari Kepolisian dari Serdang, Langkat, dari Langkat, dan juga TNI yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat antum semua, meninggikan pangkat antum dan diberi kepercayaan yang lebih untuk mengelola bumi kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, hari ini kita peringatan Isra Mi'raj, maka tidak lain yang harus kita dijual Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Bukankah setiap penceramah, setiap dai, setiap ustaz, bahkan para habaib sering sekali kita dengar ceramahnya tentang Isra Mi'raj? Betul? Sering dengarnya? Oleh-olehnya apa kalau Isra Mi'raj? Oleh-olehnya sholat. Ketahuilah, izinkan saya meluruskan sejenak. Isra Mi'raj bukan awal mula sholat. Sebelum Isra Mi'raj orang udah sholat. Sebelum Isra Mi'raj Rasulullah sholat. Justru Sayyidina Ali masuk Islam ketika awal mula hari-hari pertama Rasulullah mendapat wahyu, justru melihat Rasulullah sedang sholat bersama Khadijah, istrinya yang mulia, bersama Zainab, bersama Ubayyah, bersama Ummi Kalsum, bersama Zaid bin Harithah. Fatimah masih kecil. Sayyidina Ali umur 9 tahun melihat Rasulullah sedang sholat, padahal ini awal mula hari pertama kerasulan. Jadi udah sholat Rasulullah. Bukan awal mula Isra Mi'raj adanya sholat, bukankah di Mekah jauh sebelum Isra Mi'raj Rasulullah sedang sujud, ditaruh tai unta di punggungnya. Betul? Ini cerita-cerita yang mesti kita gabungkan semua, bahwa sholat udah ada sejak dahulu kala. Sebelum jadi Rasulullah sudah sholat. Ketika di Gua Hira, Rasulullah sedang apa? Sedang sholat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril turun sedang sholat. Jadi Isra Mi'raj diluruskan, bukan awal mula wajibnya sholat. Isra Mi'raj adalah membuat sholat yang tadinya berwaktu-waktu menjadi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sebelumnya sudah sholat. Sebelum hijrah Nabi sholat, sebelum keluar rumah Nabi sholat, di perjalanan Nabi sholat safar, minta hujan sholat istisqa, malam hari bertadarus sholat lailan, sholat tahajud, menjelang fajar sholat fajar. Sebagaimana dilakukan Nabi Adam. Nabi Adam kata Rasulullah yang pertama sholat fajar. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi Nabi Adam pun sholat. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim sholat. Surat Ibrahim ayat yang ke-17. Nabi Ibrahim sholat. Nabi Ismail sholat.
Surat Maryam ayat ke-54 dan 55. Anak yang berikutnya Nabi Isa sholat. Surat Al-Anbiya ayat ke-72. Surat anak daripada Nabi Isa, Nabi Yakub. Nabi Yakub sholat. Surat Al-Anbiya mundur sampai ayat 72 dan 73. Surat Al-Anbiya. Keturunannya semua yang 12 anak Nabi Yakub sholat. Beliau orang Islam semua. Surat Al-Baqarah 133. Wasiat Nabi Ibrahim pada anak-anaknya juga Islam dan sholat. Al-Baqarah 132. Ini karena waktu yang mepet, saya hanya mau mengatakan ayat-ayatnya. Semua Nabi sholat, semua Nabi zakat, semua Nabi Islam. Tidak ada satupun Nabi yang Kristen, tidak ada satupun Nabi yang Yahudi, tidak ada satupun Nabi yang Majusi. Wallahi wa billahi. Camkan baik-baik saudara. Nabi Musa juga sholat. Surat Yunus ayat yang ke-87. Jadi semua Nabi sholat, semua Nabi menyebarkan agama Islam. Catat baik-baik, rekam baik-baik bahwa Fir'aun pun matinya minta dicatat sebagai orang Islam, dan dia menyatakan diri saya masuk Islam. Surat Yunus ayat yang ke-90. Mungkin ini yang kontroversi satu-satunya. Kalau antum kurang yakin silahkan dibuka surat 10 ayat 90. Sekarang cepetan, saya mau suruh kopi ini cepetan. Silakan salah satu. Udah ketemu? Apa katanya? Ayat yang ke-9, ayat yang ke-87 Nabi Musa salat. 90. Iya. Dan kami selamatkan melintasi laut. Dan Firaun sampai Firaun untuk menindas mereka. Iya. Dan Firaun bukan. Ini terjemahan Departemen Agama. Tolong dijilid. Benar serius. Antum yang buka 90 saja. Iya, tadi udah betul. Ini Departemen Agama. Departemen Agama belum disempurnakan. Bukan saya ngatain. Belum disempurnakan. Dia menyebut muslim dengan cara berserah diri. Nggak cocok. Mengapa baru sekarang? Itu 90-nya. 90 saja. Yunus 90. Nah, diklik, dibaca yang keras. Udah ketemu? Pinjam. Nah, itu di-uninstall Pak, diganti selain Departemen Agama. Mohon maaf, bukan dari sini, tapi Departemen Agama masih menggunakan kalimat berserah diri. Mati kok berserah diri? Kira kereta api boleh nggak? Kereta api saya berserah diri, gitu. Bagaimana bisa? Muslim ya Muslim. Mana itu? Yang keras ya, dan kami selamatkan ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, ketika Fir'aun hampir tenggelam dan Fir'aun berkata, dengarkan apa yang dikatakan Fir'aun. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim yang sampaikan ke anak-anakmu bahwa Pak Fir'aun aja masuk Islam, tapi 91-nya Allah menolak karena baru sekarang, betul atau tidak? Tapi ini tauhid. Sampaikan ke anak-anakmu dalam cerita Isra Mi'raj, semua nabi sholat, semua nabi mengajak Islam, bahkan Fir'aun aja tobatnya masuk Islam. Apakah Fir'aun mengatakan wa ana minal nasraniyin? Enggak. Wa ana minal yahudiyun? Enggak. Wa ana minal muslim? Kata dia, wa ana minal muslim. Saya termasuk Islam. Jadi catat baik-baik di kepala kita, kepala anak kita, semua nabi mengajarkan sholat dan zakat. Tadi Nabi Musa sholat. Sekarang tadi sampai Nabi Musa. Keturunan Nabi Musa juga demikian. Semua nabi, Nabi Daud sholat, Nabi Sulaiman sholat, keluarga seluruh Nabi Zakaria, Maria, Nabi Yahya sholat. Ali Imran mulai ayat 44 sampai 52. Sholat semuanya.
Semuanya berkata wa ana minal muslimin. Itu apa? Surat berapa? Nah, itu dibilang apa? Firaunnya. Tuh, nggak kepake. Firaun berkata, aku termasuk orang yang berserah diri. Loh, nggak nyambung. Berikutnya kenapa baru sekarang? Dari dulu sudah berserah diri, cuma bukan muslim gitu loh. Maka saya bilang unmute Pak, uninstall sekarang uninstall, sekarang uninstall, ganti dengan yang lain. Kacau kalau begini ceritanya. Kemana tauhidnya? Dari Nabi Adam sholat, Nabi Adam zakat puasa, semua muslim semuanya. Ya, begitu kita mengajarkan Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu dan seterusnya. Itu untuk mendapatkan perintah salat, bukan untuk yang pertama. Itu untuk mengatur perintah salat menjadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itulah indah salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di situ bukan awal mula sholat. Kalau anak-anak kita punya pengertian di bahaya, kan? Kalau anak-anak kita berkata, kalau bapak ibu berkata, kalau ibu guru berkata, kalau dai ustaz berkata, nah awal mula sholat itulah di Surah Mi'raj. Nabi yang lain bagaimana? Ayat-ayat yang saya bacakan tadi, apakah dia tidak ada? Semua nabi sholat, itu loh maksud saya. Akhirnya merembet. Rasulullah yang membawa pertama kali agama Islam. Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa membawa agama Islam dan Nabi Isa sholat dan zakat. Ibu tadi Qurannya bagus itu, tolong lihat lagi. Saya buktikan Nabi Isa itu Islam, sholat dan zakat. Suratnya surat Maryam. Silakan dibuka. Surat yang ke-19 ayatnya yang ke-30 dan 31. Silakan. Cepetan, mobil dihidupin seperti kepala kamu. Lanjut. Maryam 30-31. Baca mic-nya keras. Maryam 30-31. Maryam surat yang ke-19. Silakan. Ayat ke-30, dia Isa berkata, Nabi Isa berkata, dengarkan. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ya, Nabi Isa pun sholat dan zakat. Tetapi hanya sebagian orang yang mau mengikutinya. Sebagian lagi ingkar. Ingkarnya di surat Ali Imran 52. Oh, cepetan tuh. Ali Imran 52. Untuk ibu ini luar biasa. Saya kasih hadiah madu slim-slim. Madu yang kalau ibu minum jadi kurus. Beneran ini. Madu slim-slim di BUMD. Silakan. Ali Imran 52. Cepat. Mobil. Ali Imran ayat 52. Ini lihat responnya. Jadi Nabi Isa mengajak semuanya, mengajak Yudas Iskariot dan seluruh muridnya, mengajak Raja Herodes, mengajak semuanya, sholat, zakat, dan masuklah ke dalam Islam. Wa man aslamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa Nabi Isa yud'a ila Islam. Mereka itu diajak kepada agama Islam. Responnya bagaimana? Responnya ketemu di surat Ali Imran 52. Silakan katakan. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israil, ternyata separuh ingkar, separuh tidak. Kama qala Isa bin Maryam al-Hawariyyin man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Lanjut. Dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Itu kata Nabi Isa. Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Takbir! Sampaikan kepada anak-anakmu agar tauhidnya lurus lempeng. Bahwa Nabi Muhammad mengajarkan sholat, zakat, karena memang itu adalah bagian dari rukun Islam. Nabi Isa juga mengajarkan sholat dan zakat, dan Nabi Isa mengajak kepada agama Islam. Ayat itu sudah dibacakan tadi.
karena singkat waktunya. Nabi Musa juga begitu, mengadakan sholat, zakat, dan juga mengajak kepada agama Islam. Fir'aun aja begitu tenggelam, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya sekarang beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Faktubna ma'asyahidin, catatlah kami bersama orang yang menyaksikan kebenaran Musa. Ya Allah, wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Sampai baru sekarang kata Allah. Betul? Nah itulah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ini lolos. Inilah peringatan Islam Mi'raj yang membawa kelurusan akidah, bahwa jangan pernah bergeser. Islam Mi'raj adalah peristiwa yang mukjizat, yang luar biasa, yang wajib diimani dengan iman. Masuk akal kek, gak masuk akal kagak penting. Yang penting masuk iman, dan masuk imannya itu dengan amalan Ramadan. Karena akhir Ramadan Allah kasih furqan. Ramadan periode pertama Allah kasih kita predikat orang beriman karena kita lebih gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum menjelang akhir Ramadan dapat doa la'allakum tattaqun.